Kepolisian Resor Kota Besar Polrestabes Surabaya Kamis 11 November menetapkan Ivan Sugianto atau I sebagai tersangka dalam perkara persekusi terhadap seorang siswa sekolah menengah atas SMA berinisial ES. I, yang dikenal sebagai bos hiburan malam di kota Surabaya pada 21 Oktober lalu, mendatangi sekolah korban dan lantas mempersekusinya di hadapan banyak orang. Kejadian yang videonya viral di media sosial itu dipicu oleh konflik anak antar SMA yang kemudian melibatkan masing-masing orang tuanya. I tidak terima putranya berinisial EMS diolok oleh korban ES. Setelah selesai gelar perkara, Saudara I sudah dinyatakan sebagai tersangka. Kemudian tadi sekitar pukul 16.00, Saudara I oleh penyidik ditangkap di Bandara Juanda Sidoarjo. Saya Ivan Sugianto sebagai orang tua dari Excel, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya, dan saya benar-benar menyesal atas perbuatan dan kegaduhan yang telah terjadi. Permintaan maaf ini saya sampaikan kepada SMA Gloria 2, kepada orang tua siswa, terutama kepada Ethan dan kedua orang tuanya. Serta saya meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kegaduhan dan arogansi yang telah saya perbuat. Selama ini saya lebih memilih diam. Saya lebih memilih untuk introspeksi diri atas perbuatan yang terjadi. Semoga Tuhan bisa mengampuni saya. Semoga Tuhan bisa menjadikan saya menjadi manusia yang lebih baik. Saya akan segera menyerahkan diri ke Polrestabes Surabaya. Saya berharap kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama warga Surabaya, saya berharap bisa mengampuni saya. Untuk istri dan anak saya, Bapak minta maaf. Bapak minta maaf atas perbuatan yang sudah membuat kalian malu. Saya John LBM gak terima dengan kejadian ini. Seorang anak kecil di Surabaya, di Jawa Timur, disuruh sujud oleh seorang pengusaha. Dengan arogannya dia suruh sujud itu anak, bahkan disuruh menggonggong, bahkan nantang-nantangin orang semuanya dengan arogan seperti itu. Minta maaf. Minta maaf dan minta maaf. Sujud. Sujud dan sujud. Udah enggak apa-apa dan sujud. Sujud. Sujud dan enggak apa-apa. Sudah yuk biar selesai. Mendorong. Mendorong. Gonggong dan apa biarin. Biarin Pak, biarin. Lu siapa yang punya negara? Hah?
Kamu siapa? Yang punya negara ini. Yang punya negara aja nih nggak searogan lu. Pemimpin negara kita ini nggak ada yang arogan kayak lu. Ngerti gak lu? Itu manusia loh dan anak kecil loh. Saya nonton video kamu itu marah besar. Saya sebagai masyarakat mengutuk keras tindakan arogan kamu itu. Saya lagi konsultasi sama pengacara saya nih. Saya dengar-dengar katanya sudah berakhir damai. Nggak ada damai-damai. Nggak ada. Itu presiden yang buruk yang disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Bahwa ada seorang anak manusia, anak kecil yang kamu intimidasi sampai seperti itu. Karena dia takut sama kamu mungkin. Kalau gua nggak ada takutnya sama lu, ngerti lu? John LBM gak ada takutnya sama lu, ngerti? Saya lagi konsultasi sama tim hukum saya. Kalau memungkinkan, saya bikin LP buat kamu. Saya ngelaporin kamu, supaya jadi pembelajaran untuk seluruh masyarakat Indonesia. Jangan bersikap arogan seperti itu. Emang duit lu seberapa banyak, sampai lu bisa mengintimidasi orang seperti itu? Komnas Perlindungan Anak harus angkat bicara. Semua harus bersuara nih. Semua harus kompak. Harus dihukum secara pidana menurut saya. Harus ada efek jerak untuk si pengusaha ini. Kelakuan lu biadab banget, udah kayak yang punya dunia lu. Di atas langit masih ada langit, bro. Lu arogan kayak begitu sama anak kecil pula. Kau suruh menggonggong, kau suruh sujud di depan kau. Kau siapa? Raja? Hah? Saya kawal kasus ini. Semangat saya kalau udah urusannya mengintimidasi orang kayak begitu. Lu berhadapan sama John LBF lu ya. Nggak bisa, nggak ada damai. Harus ada efek jerak. Harus ditindak secara pidana. Saya minta atensinya kepada Bapak Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto. Saya kira tindakan arogansi seperti ini, Pak, nggak butuh nunggu laporan polisi, Pak. Saya kira polisi dengan kewenangannya bisa langsung menangkap ini pelaku, Pak. Saya kira ini gak perlu tunggu ada laporan polisi, Pak. Tindakan arogan, tindakan biadab seperti ini, Pak, tidak perlu tunggu ada yang melapor, Pak. Polisi punya kewenangan untuk mengamankan ini pelaku, Pak. Supaya, Pak, jadi pembelajaran untuk seluruh masyarakat, Pak. Jangan arogan. Hidup di dunia cuma sementara. Harta lu itu bukan punya lu. Lu mati juga gak lupa mati. Kok sampai segitunya lu merendahkan orang? Apalagi ini anak kecil. Saya gak terima, Pak. Saya, John LBM, gak terima dengan kejadian ini. Saya akan menuntut, saya akan mengawal kasus ini. Dari Iten itu guyonan dengan teman-temannya dan menyebutkan bahwa Excel itu lucu seperti pudel, rambutnya lucu seperti pudel, dan tidak ada secara langsung Iten bilang itu pudel, tidak ada saling, tidak ada. Jadi cuma sesama teman guyonan karena melihat dari sosmed guyonan, melihat oh anak ini lucu seperti pudel. Dan selang beberapa hari Iten dan Excel bertemu secara tidak sengaja di X Game Ciputra World dan tidak ada ungkapan penyebutan nama pudel, bahkan anak saya tidak pernah menyebut nama. Di situ di luar dikatakan bahwa anak saya membuli nama. Anak saya tidak pernah bilang kalau kamu atau apa, tidak pernah. Dan itu pun hanya diantara dengan teman-temannya saja. Setelah itu tidak pernah ada kelanjutan dari pertemuan itu, interaksi mereka sampai di situ. Artinya yang beredar di luar kalau itu masalah permasalahan itu dari pertandingan basket itu seperti apa? Tidak, itu tidak benar. Mereka memang pada saat itu melihat basket, tapi tidak pernah ada yang saling ejek atau Iten melontarkan kata-kata pudel atau kata-kata itu tidak benar. Tidak ada seperti itu sama sekali. Kenapa saya biarkan? Waktu itu saya takut, saya panik. Apa anak saya harus sujud menggonggong, padahal kita orang tua aja nggak pernah minta anak saya itu untuk menggonggong, nggak sujud aja nggak pernah gitu. Jadi saat itu saya merasa takut. Yang penting anak saya tidak apa-apa. Makanya waktu itu saya ketakutan dan saya hanya bilang ya sudah menggonggong, biar masalah ini cepat selesai. Karena ketakutan sampean itu untuk melindungi anak. Iya. Tapi justru itu merasa kesalahan saya sampai hari ini. Kenapa saya sebagai seorang mama membiarkan anak saya di depan orang banyak sujud dan menggonggong seperti itu, diperlakukan seperti tidak manusiawi.